Perkenalkan, saya Fitri Hardianti dari SMK Negeri 1 Jenangan. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang sistem kontrol elektropneumatik. Selamat menyaksikan, terima kasih. Halo siswa-siswi SMK Teknik Otomasi Industri. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kontrol elektropneumatik, yaitu sistem yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk menggerakkan mesin secara otomatis. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat: pertama, menjelaskan pengertian elektropneumatik; kedua, mengidentifikasi komponen utama elektropneumatik; ketiga, memahami cara kerja sistem kontrol elektropneumatik; keempat, menginstalasi rangkaian elektropneumatik. Elektropneumatik adalah sistem kontrol yang menggabungkan energi listrik dan energi udara bertekanan untuk menggerakkan aktuator. Energi listrik digunakan sebagai sistem kontrol, sedangkan udara bertekanan digunakan sebagai tenaga penggerak. Coba sebutkan contoh dari penggunaan atau aplikasi dari sistem kontrol elektropneumatik. Berikut adalah komponen elektropneumatik. Kompresor berfungsi menghasilkan udara bertekanan. Air service unit berfungsi menyiapkan udara sebelum masuk ke katup solenoid katup yang dikendalikan oleh listrik untuk mengatur aliran udara. Push button digunakan sebagai input untuk mengontrol sistem. Sensor limit switch digunakan sebagai input untuk mengontrol sistem. Sensor proximity berfungsi mendeteksi keberadaan atau posisi suatu objek tanpa harus menyentuh objek tersebut. Contoh aplikasi simulasi alat pengangkat kotak. Perhatikan gambar berikut. Coba simulasikan pada aplikasi FluidSim, kemudian praktikan lakukan instalasi pada trainer elektropneumatik. Siswa menggambar rangkaian menggunakan FluidSim dan mensimulasikannya. Jadi tadi kalian kan sudah praktek mensimulasikan di atas. Sekarang tugas kalian yaitu menginstalasi atau merakit rangkaian elektropneumatik sesuai dengan studi kasus yang tadi. Siswa memasang komponen pada papan percobaan. Siswa melakukan wiring rangkaian pneumatik, kemudian dilanjutkan dengan wiring rangkaian elektriknya. Melakukan pengujian sistem. Langkah pengujian: hidupkan kompresor, atur tekanan udara, nyalakan power supply, tekan push button. Hasil yang diharapkan: solenoid aktif, valve bergeser, silinder A bergerak maju, silinder B mundur, kemudian A mundur diikuti B mundur. Sebelum menjelaskan prinsip kerjanya, sebutkan komponen-komponen yang ada di sini. Untuk komponen pneumatik yang dipakai, silinder kerja ganda jumlahnya ada 2, ya. Solenoid 5/2 ganda sama tunggal masing-masing 1. Ada juga one way flow control yang dipasang secara metering on, sensor limit switch dan sensor proximity inductive serta kapasitif. Untuk komponen pneumatik elektro yang dipakai ada push button, NO, power supply, kabel jumper, sama relay. Di sini fungsinya dari sensor proximity ini untuk apa, Mas Eru? Untuk mendeteksi sensor. Untuk jika mendeteksi ada sensor.
sensor mendeteksi benda, yang terbuat dari apa? Ini Dari- yang apa, induktif ya? Induktif mendeteksi sensor logam. Mendeteksi benda yang terbuat dari logam. Ini sama ya, pakai Ya. induktif ya. Oke. Coba sekarang disimulasikan. Simulasi kerjanya, jika start ditekan maka silinder A Coba akan sambil ditekan. tekan start ditekan, Ya. silinder A bergerak sampai maksimum, diteruskan kemudian B maksimum dan A minimum, B minimum. Coba ketika ditekan terus menerus. Jika ditekan terus menerus, sensor akan mengulangi gerakan. Ya. Jadi untuk langkah kerjanya, langkah diagramnya tadi gimana? Maka Silinder kerjanya, A, silinder A maju, sampai diikuti. B maksimum, ya, setelah B maksimum, A minimum, B minimum. ya, udah ya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami sistem elektropneumatik yang banyak digunakan di dunia industri. Jangan lupa terus belajar, berlatih, dan tetap semangat menjadi generasi teknisi yang kompeten.